Submateri yang pertama itu ada definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Z. Di mana Z ini kan bilangan kompleks itu ditulis X, Y sama dengan X ditambah I dikali Y. Di mana I ini sama dengan satuan imajiner. Untuk informasi, I itu sama dengan akar negatif 1 sama dengan 0,1. Nah, X-nya bilangan real, Y-nya bilangan imajiner, atau X ini bisa ditulis dengan REZ atau bilangan real Z, Y-nya bisa ditulis IMZ atau bilangan imajiner Z. Nih, terus ada notnya di PPT-nya. Jika I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan negatif 1. Itu berarti I kuadrat tuh akar negatif 1 dikali akar negatif 1. Selanjutnya ada operasi hitung bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Yang pertama ada penjumlahan. Z1 ditambah Z2 sama dengan dalam kurung X1 plus X2 ditambah Y dalam kurung Y1 ditambah Y2. Yang kedua ada pengurangan. Z1 dikurang Z2 sama dengan dalam kurung X1 dikurangi X2 ditambah I dalam kurung Y1 dikurangi Y2. Yang ketiga ada perkalian. Z1 dikalikan Z2 sama dengan dalam kurung X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah I dalam kurung X1 dikalikan Y2 ditambah X2 dikalikan Y1. Yang terakhir ada pembagian. Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Baik, yang selanjutnya itu ada sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Sifat aljabar terhadap bilangan kompleks ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada komutatif. Komutatif itu seperti Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1, atau Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Jadi penempatan itu berubah. Yang kedua ada identitas. Identitas itu seperti 0 ditambah Z sama aja kayak Z sama dengan 0 sama dengan Z. Yang ketiga ada inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan ini seperti Z ditambah dalam kurung negatif Z sama dengan dalam kurung negatif Z ditambah Z sama dengan 0. Terus yang keempat ada unsur kesatuan perkalian. Unsur kesatuan perkalian ini seperti Z dikali 1 sama dengan 1 dikali Z sama dengan Z. Ini sama aja kayak sifat identitas, cuma ini perkalian. Yang kelima ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu seperti dalam kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3, atau dalam kurung Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3. Jadi yang berubah itu dalam kurungnya kalau yang di asosiatif. Yang terakhir atau yang keenam itu ada sifat distributif. Sifat distributif ini seperti Z1 dikali dalam kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Sifat distributif ini seperti perkalian pelangi. Jadi Z1 dikali Z2 terus Z1 dikali Z3. Seperti itu. Materi selanjutnya ada konjugat bilangan kompleks. Z sama dengan X dikalikan IY. Konjugat Z dapat didefinisikan sebagai konjugat Z sama dengan X dikurangi I dikalikan Y. Adapun contoh operasi hitung konjugat bilangan kompleks yang pertama yaitu Z ditambah
konjugat Z sama dengan dalam kurung X plus IY ditambah dalam kurung X min IY sama dengan 2X. Yang kedua yaitu Z dikurangi konjugat Z sama dengan dalam kurung X ditambah IY dikurangi dalam kurung X min IY sama dengan 2 dikalikan I dikalikan Y. Selanjutnya contoh operasi perkalian, Z dikalikan konjugat Z sama dengan X plus IY dikalikan X min IY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Adapun real Z sama dengan X sama dengan setengah dalam kurung Z ditambah konjugat Z. Dan imajiner Z sama dengan Y sama dengan 1/2I dikalikan Z minus konjugat Z. Dalam konjugat kompleks terdapat operasi hitungnya. Kita lihat pada grafik di samping ini, terdapat Z sama dengan X plus I kali Y, dan konjugat Z-nya X min I kali Y. Jika Z sama dengan X, maka Y-nya sama dengan 0. Ini berarti konjugat Z-nya sama dengan X. Kita lihat juga di sini ada konjugat Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Ini juga yang kedua, konjugat Z1 dikurang Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Yang ketiga, konjugat Z1 dikali konjugat Z2 sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Kemudian ada konjugat Z1 dibagi konjugat Z2, berarti sama saja dengan konjugat Z1 dibagi konjugat Z2. Di sini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama itu jika Z1 sama dengan 8 plus 7I dan Z2 sama dengan 9 kurang 2I, maka untuk operasi hitung penjumlahannya kita dapat menjumlahkan 8 plus 7I ditambah 9 kurang 2I. Untuk operasi hitung penjumlahan dari bilangan kompleks, kita dapat menjumlahkan bilangan real dengan bilangan real. Lalu bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Jadi penjumlahan bilangan realnya itu 8 plus 9 ditambah bilangan imajinernya itu 7 kurang 2I, mendapatkan hasil 17 plus 5I. Yang selanjutnya yaitu Z1 dikurang Z2 kuadrat. Untuk Z1 kurang Z2 kuadrat, kita dapat melakukan operasi hitung pengurangan terlebih dahulu, yaitu 8 plus 7I dikurang 9 kurang 2I. Untuk operasi hitung pengurangan sama saja dengan operasi hitung penjumlahannya. Operasi hitung pengurangan kita dapat melakukan pengurangan terhadap bilangan real dengan bilangan real, lalu bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Di sini bilangan real mendapatkan hasil 8 dikurang 9 mendapatkan hasil negatif 1, sedangkan 7I dikurang negatif 2I mendapatkan hasil plus 9I. Lalu negatif 1 plus 9I ini kita kuadratkan, mendapatkan hasil min 1 kuadrat dikurang 9I dikurang 9I ditambah 9I kuadrat. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa I kuadrat itu memiliki nilai negatif 1. Jadi untuk 9I kuadrat ini 81 saja. Jadi negatif 1 kuadrat mendapatkan hasil 1, negatif 9I dikurang 9I mendapatkan hasil negatif 18I, dan 9I kuadrat mendapatkan hasil negatif 81. Lalu 1 dikurang 18I ditambah negatif 81 mendapatkan hasil negatif 80 dikurang 18I. Terus yang terakhir ada operasi hitung pembagiannya. Z1 dibagi Z2, yaitu 8 plus 7I dibagi 9 kurang 2I. Untuk operasi hitung pembagiannya, kita dapat mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya itu maksudnya sekawan dari 9 kurang 2I, yaitu 9 plus 2I. Jadi, untuk
pembilang yaitu 8 plus 7i dikalikan dengan 9 plus 2i, lalu penyebutnya juga 9 kurang 2i dikalikan dengan 9 plus 2i. Untuk pengerjaan dari operasi hitung perkaliannya ini, kita dapat menghitung yang pertama itu 8 dikali 9, lalu 8 dikali 2i, selanjutnya 7i dikali 9 dan 7i dikali 2i. Dari perkalian ini mendapatkan hasil 8 dikali 9 yaitu 72, lalu 8 dikali 2i yaitu 16i, tambah 7i dikali 9 yaitu 63i, yang terakhir 7i dikali 2i yaitu 14i kuadrat. Untuk yang 14i kuadrat, karena i kuadrat yaitu bernilai negatif 1, jadi 14i kuadrat itu hasilnya negatif 14. Jadi kita tinggal melakukan operasi hitung seperti biasa, 72 dikurang 14, dan 16i ditambah 63i, yaitu mendapatkan hasil 58 plus 79i. Dan yang penyebutnya juga dilakukan hal yang serupa dengan pembilang, itu 85. Jadi untuk operasi hitung pembagian Z1 dibagi Z2 mendapatkan hasil 58 plus 79i dibagi 85. Selanjutnya yaitu contoh kedua. Soalnya jika Z1 sama dengan 4 ditambah 3i dan Z2 sama dengan 2 dikurang 5i, maka berapakah konjugat Z1 dikali Z2? Nah, kita ingat bahwa tadi konjugat kompleks Z1 dikali Z2 itu sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Maka kita masukkan Z1-nya itu 4 ditambah 3i dan Z2-nya 2 dikurang 5i. Kita kali silang, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 4 dikali min 5i sama dengan min 20i. Selanjutnya 3i plus 3i dikali 2 sama dengan plus 6i. Kemudian plus 3i dikali min 5i, itu hasilnya min 15i kuadrat. 8-nya kita tulis lagi, kemudian min 20i ditambah 6i, punya utang 20 ditambah 6, berarti hasilnya min 14i. Kemudian karena tadi min 15i kuadrat, dimana kita ingat bahwa i sama dengan akar min 1, jika i kuadrat berarti min 1, berarti min 15 dikali min 1 hasilnya plus 15. Maka konjugat dari 8 min 14i ditambah 15. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. 8 ditambah 15 adalah 23. Maka konjugat dari 23 min 14i itu sama dengan 23 ditambah 14i. Kenapa berubah jadi ditambah? Kita ingat bahwa tadi konjugat Z sama dengan X min IY. Berarti kalau kita cari Z-nya, maka hasilnya 23 plus 14i. Materi selanjutnya yaitu bentuk polar pada bilangan kompleks. Di sini terdapat Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta. Nah, X-nya itu merupakan R kali cos theta dan Y-nya itu merupakan R sin theta. R-nya itu merupakan mutlak dari Z, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari Z dikali Z konjugat, di mana theta-nya itu merupakan argumen dari Z. Maka argumen Z sama dengan arcus tan Y per X, di mana theta-nya itu lebih besar dari min Pi dan lebih kecil dari Pi. Ada soal, nyatakan dalam bentuk polar dari 2 ditambah I per 5 min 3I. Bisa kita lihat di sini penyelesaiannya. Jadi untuk yang pertama di sini kita cari dulu nih hasil dari 2 ditambah I
per 5 min 3i itu dalam bentuk desimalnya berapa? Itu dengan cara mengalihkan dengan lawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya di sini 5 min 3i, jadi kita kalikan dengan lawannya yaitu 5 plus 3i. Lalu didapatlah 2 ditambah i per 5 min 3i dikali dengan 5 plus 3i per 5 plus 3i. Di sini bisa kita kalikan silang ya. Yang pertama, 2 dikali 5 itu menghasilkan 10, kemudian 2 dikali 3i itu hasilnya 6i, kemudian i dikali 5 itu hasilnya 5i, kemudian i dikali 3i itu menghasilkan 3i kuadrat. Kemudian yang bawahnya, yang pertama di sini 5 kali 5 itu 25, kemudian 5 dikali 3i itu menghasilkan 15i, kemudian min 3i dikali 5 itu menghasilkan min 15i, kemudian min 3i dikalikan dengan 3i itu hasilnya min 9i kuadrat. Lalu kita perkecil lagi nih. Di sini kita kelompokkan ya, 10 dikurangi 3, ini min 3 itu didapat dari 3i kuadrat itu kan i kuadratnya itu min 1, berarti 3 kali min 1 itu min 3. Kemudian di sini ditambah 6i ditambah 5i per 25 ditambah 9. Kenapa di sini jadi plus 9? Karena i kuadrat itu kan minus 1. Berarti min 9 kali min 1 itu hasilnya 9. Kemudian ditambah 15i dan dikurangi dengan 15i. Di sini 10 dikurangi 3 itu hasilnya 7. 6i ditambah 5i itu 11i, kemudian 25 ditambah 9 itu 34, dan 15i dikurang 15i itu habis. Jadi didapat hasilnya 7 per 34 ditambah 11i per 34. Kemudian kita bagi agar mendapatkan hasil desimal. 7 dibagi 34 itu hasilnya 0,206, dan 11i dibagi dengan 34 itu hasilnya 0,323i. Kemudian selanjutnya kita cari R-nya. Jadi di sini rumus R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan di sini. Tadi kan X sama Y-nya sudah diketahui yang ini. Jadi akar dari 0,206 kuadrat ditambah dengan 0,323 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 0,146765. Itu hasilnya 0,383. Setelah R-nya didapat, kita cari tetanya. Rumus tetanya ini di sini ya. Rumus tetanya arc tan itu dikali dengan Y per X. Berarti masukin Y per X-nya, berarti sama dengan arc tan 0,323 dibagi 0,206. Itu menghasilkan 1,00307 derajat. Sudah didapat tetanya, kita masukkan ke rumus Z-nya. Rumus Z-nya di sini R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan R-nya tadi 0,383, kemudian dikali dengan cos theta-nya itu berarti cos 1,00307 derajat ditambah I sin theta-nya ini 1,00307 derajat. Jadi didapatlah 2 ditambah I per 5 min 3I dalam bentuk polarnya itu yang ini. 0,383 dikalikan dengan cos 1,00307 derajat ditambah I sin 1,00307 derajat. Kita memiliki soal Z sama dengan akar 8 dikali cos 1 per 4pi ditambah I kali sin 1 per 4pi. Awalnya, kita kalikan dulu akar 8 ke cos 1 per 4pi, dan akar 8 dikali I sin 1 per 4pi. Nah, dari sini kita memiliki hasil X-nya itu ialah akar 8 cos 1 per 4pi, dan Y-nya adalah akar 8 sin 1 per 4pi. Hasil dari perkalian X-nya itu adalah akar 8 dikali akar 2 per 2, yaitu hasilnya 2. Lalu hasil dari Y-nya itu ialah akar 8 dikali akar 2 per 2, hasilnya itu 2. Maka diperoleh dari rumus Z sama dengan X plus IY sama dengan 2 ditambah 2I.